このクラスでドイツのが一番強いだ。Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasanya, klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tetap terhubung untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih. Seperti yang sudah kita ketahui, semesta Cross X Wars itu lebih menceritakan kehidupan anak SMA dan seusianya yang keras, liar, brutal, dan membuat orang menjadi gempar. Meski berlatarkan anak sekolah, namun sangat sedikit dan jarang sekali memperlihatkan kehidupan bersekolah seperti belajar, kerja kelompok, ujian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan nilai pencapaian di kelas dan sekolah. Kisah ini murni berfokus ke dunia baku hantam mereka saja dan meminggirkan bagian kisah lainnya dengan tema yang kurang berhubungan meski eksistensinya tetap ada dan berjalan beriringan. Apalagi Suzuran, di mana di sanalah tempat bagi siswa terburuk dari yang terburuk berkumpul dan dikumpulkan sebagai top global SMA yang berisi sangat banyak para berandalan anak sekolah beserta semua reputasinya yang tentu saja itu tak berkaitan dengan hal-hal akademik. Berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya di Towarushi yang mungkin masih menerapkan standar nilai yang jelas, di Suzuran seperti memiliki toleransinya tersendiri mengingat kompetensi para siswanya seperti jauh di bawah rata-rata. Persentase kehadiran dijadikan patokan utama dan mungkin satu-satunya syarat progres belajar mereka di kelas dan kelulusannya. Ya, hanya hadir belajar di kelas saja. Itu pun masih ada yang tak mampu dan atau tak mau menyiratkan betapa bobroknya kemampuan otak untuk mengikuti kegiatan akademik mereka. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan di antara mereka ada yang cukup berhasil dalam mengikuti pelajaran, setidaknya dalam standar akademik Suzuran yang sangat rendah ini. Memang, sebagai SMA yang sangat disegani sebagai yang terkuat di seantero kota, Suzuran terkenal akan para siswanya yang sangat kuat dalam pertarungan baku hantam anak sekolah dan seusianya. Namun, pernahkah terlintas di pikiran kalian seberapa hebat nilai akademik mereka di kelas? Seperti yang sudah dibahas di awal tadi, sangat sedikit dan bisa dibilang tidak ada referensi yang jelas untuk mengetahuinya. Namun, kita bisa mengetahuinya dengan berbagai hal yang tersirat dalam perjalanan cerita. Beberapa karakter kuat memang jelas disebut sangat tolol dan nol dalam hal akademik. Beberapa lainnya juga jarang masuk kelas karena sibuk dengan dunia baku hantamnya dengan berbagai alasan. Kita akan membahas beberapa petarung yang masuk sebagai petarung tangguh, namun juga bisa dibilang cukup cerdas dalam akademik. Sebuah hal langka di kisah Cross X Wars terutama di SMA Suzuran. Mengingat betapa minimnya data dan alasan yang kuat untuk menunjangnya, kita akan menentukannya dengan berbagai hal-hal tersirat yang ada pada karakter tersebut seperti cara berpikir, bertindak, gestur lainnya, bahkan stereotip sosial tentang orang yang berpengetahuan. Well, inilah mereka. Diperkenalkan sebagai karakter pertama yang dikalahkan oleh Boya, Hiromi langsung menunjukkan sisi seriusnya dalam mengatur tindakan dan pergerakan. Dia adalah tipe orang yang menganalisis segala sesuatunya dengan menyeluruh dan bisa menghasilkan berbagai solusi. Suatu hal yang mungkin didapatkan dari hasil belajarnya di kelas hingga otaknya terbiasa melakukan hal semacam itu. Dia selalu bisa mengkombinasikan berbagai macam informasi dan tahu kemana lagi dia harus mencari jika informasinya belum mencukupi. Keahliannya inilah yang menjadikan Hiromi sering menjadi rujukan bagi teman-temannya, terutama Harumichi Family dalam menyikapi permasalahan dan atau dalam bertindak. Tentu saja, dia adalah petarung kuat di generasinya. Kirishima Hiromi dengan trio edisukanya adalah nama besar di panggung baku hantam berandalan anak sekolah di Towarushi. Meski begitu, dengan kepribadian dan cara berpikirnya yang brilian dibanding siswa-siswa Suzuran lain yang terkenal bebal, rasanya sangat mungkin Hiromi punya nilai yang bagus dalam hal akademik di kelasnya. Pembawaannya yang cenderung kalem,
cool, dan percaya diri seperti menunjukkan dia cukup tahu banyak hal. Gaya bicaranya juga sangat terstruktur, lugas, dan sangat khas orang yang punya intelektual tinggi. Dan dari perjalanan kehidupan masa sekolahnya di Suzuran, Hiromi berkembang menjadi karakter yang berkarisma bijaksana dalam menyikapi berbagai situasi dunia berandalan anak sekolah. Yang tentu saja, dia mempedulikan nilai akademiknya di sekolah hingga dia bisa lulus dengan rasa bangga. Muncul sebagai karakter yang sangat percaya diri dalam arc Freshman War di manga Crows, Hideyoshi menunjukkan betapa berbahayanya dia dengan kemampuan bertarungnya yang cukup hebat di generasinya. Bukan hanya itu, dia juga selalu mempunyai strategi untuk mencapai tujuannya. Hal itu yang kemudian membuatnya cukup layak jika kita mengkategorikannya untuk masuk ke dalam para petarung tangguh yang juga cerdas dalam bidang akademik. Plot cerita yang mengharuskannya bertarung melawan Hiromi pun seperti menegaskan bahwa Hideyoshi adalah tipe orang yang kurang lebih sama dengannya. Walau cukup tak meyakinkan juga apakah dia cerdas dalam hal akademik, mengingat sifatnya yang agak temperamental dan sangat reaktif ketika menyinggung dirinya ataupun sahabatnya, Masa. Dan terkenal sebagai Mad Dog Suzuran yang menyiratkan sangat berbahayanya dia dalam dunia baku hantam anak sekolah tua Rusi. Namun, selain kekuatan dan keberingasannya, Hideyoshi juga terkenal karena kemampuan otaknya dalam mengatur strategi, hal yang juga pasti berkaitan dalam kemampuannya dalam bidang akademi. Meski tak sebijak Hiromi dalam perkembangan karakternya hingga dia lulus, namun Hideyoshi mendapat porsi lebih seperti sebagai orang yang paling dewasa di antara Suzuran Super Five. Dan juga, walau sangat jarang terlihat bersama, Zeton menaruh respek yang besar kepada Hideyoshi sebagai sahabat dan hubungan mereka lebih dekat daripada yang terlihat. Harada Tokyo adalah salah satu petarung papan atas Suzuran di generasinya. Jika Butcher sangat menonjolkan power dalam penampilannya dan Kurosawa seperti petarung berdarah dingin, maka bolehlah kita mengasumsikan Harada sebagai petarung yang berintelijensi. Sebagai bagian dari fraksi Iwashiro yang protokoler, tentunya dia juga terbiasa bertindak dengan lebih taktis dan diplomatis. Apalagi dia menjabat sebagai wakil ketua di sana di bawah sang ketua faksi yaitu Gunji, yang sangat percaya kepadanya. Penampilannya yang kalem dan memiliki raut muka tajam khas pemikir memungkinkannya juga memiliki kemampuan akademik yang mumpuni di kelas. Memang, cukup sedikit sepak terjangnya di Suzuran dalam manga Wars. Namun, ketika dia terlibat dan beraksi, maka sangat jelas bahwa Harada adalah tipe yang sangat hati-hati dalam bertindak. Dalam arc Jet Black Scorpion, sangat jelas bahwa Harada mampu mengurai kekalutan yang terjadi di internal Suzuran, namun juga tetap bisa menahan diri agar tidak menjadi perpecahan yang berkelanjutan. Dengan pola pikirnya yang seperti itu, mungkin saja Harada juga moncer dalam hal pelajaran. Keputusannya membubarkan faksi Harada bukan hanya datang dari kebuntuan faksi ini untuk menjadi lebih, tapi juga tentang berbagai pertimbangan mendalam Harada saat itu yang sudah menjelang kelulusan, yang tentu akan lebih sibuk ini itu terutama dalam hal yang berkaitan dengan sekolahnya. Hal ini menyiratkan bahwa Harada cukup peka terhadap perhitungan peluang dan pertimbangan mana yang lebih penting dan mana yang akan terasa sia-sia. Atau mudahnya, dia sudah bisa menyimpulkan rasa cukup dalam hingar-bingar kehidupan berandalan anak sekolah, sebuah kebijaksanaan yang pasti didapat dari kemampuan intelijensi otaknya yang juga fair jika kita menyimpulkan dia cukup bagus dalam bidang akademik. Dia adalah master of mind dalam kisah Wars. Dari awal hingga akhir, dia sangat identik dengan hal perencanaan dan strategi. Muto Renji, sebuah nama besar dalam dunia baku hantam Toa Rusi di generasinya yang sejajar dengan nama-nama besar lainnya seperti Sakota, Takumi, Naoki, dan lain-lainnya. Kekuatan, mental, dan skill bertarungnya memang sudah sangat diakui. Hal yang sangat dimaklumi kemudian jika dia masuk Suzuran. Lebih dari itu, Renji adalah seorang bertipe pemikir dan ahli strategi yang juga sangat diakui kejeniusannya. Dia adalah otak di balik semua pergerakan Hanagumi dalam perjalanannya meraih puncak kekuasaan di Suzuran. Bahkan dialah inisiator pembentukan faksi ini dengan tujuan mengantarkan Suki Shimahana menjadi penguasa tunggal dan mutlak di Suzuran. Pemahamannya akan situasi dan kondisi serta menimbangnya untuk memutuskan tindakan apa yang tepat sangat berkaitan dengan kemampuan otaknya. Yang pasti, hal tersebut dia gunakan untuk belajar di dalam kelas saat jam pelajaran.
Penampilannya yang tenang dan tak takut apapun dan atau siapapun terkesan dia selalu berpikir setidaknya selangkah di depan daripada yang lain. Tutur katanya yang santai namun berbobot menunjukkan kemampuan otaknya yang lebih unggul daripada yang lainnya, setidaknya di susuran yang mayoritas tumpul dan mengedepankan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Hal yang pasti datang dari keterbiasaannya dalam menerima pelajaran dan berbagai pengetahuan lainnya. Omongannya selalu didengar baik oleh kawan maupun lawan. Terbukti saat dia menyeting pertarungan final untuk Hana dan Amachi. Semua berandalan anak sekolah dan seusianya yang mengetahui itu langsung percaya dan datang ke tempat pertarungan itu akan berlangsung. Tapi ternyata hanya prank. RNG mendadak mengganti venue pertarungan itu demi menjaga keselamatan Amachi yang saat itu sudah menjadi musuh nomor 1 dengan banyak berandalan lain yang pasti sudah mengincar momen untuk menghabisinya duluan. Sebuah keputusan dengan pertimbangan yang matang yang sangat menunjukkan kemampuan berpikirnya itu didominasi logika dan empati yang ada. Kebijaksanaan dari seorang petarung yang cukup berpengalaman. Jika kita melihat apa yang ada pada diri Renji itu, sepertinya dia juga akan sangat mudah. Setidaknya mampu mencerna berbagai macam pelajaran dan mendapatkan nilai yang cukup untuk dikatakan sebagai anak sekolah. Keikutsertaannya dalam dunia berandalan anak sekolah memang benar-benar hanya pelarian dari membosankannya pelajaran atau tugas sekolah dan berbagai pelepasan energi serta adrenalin masa muda saja. Itulah tadi nama-nama yang dalam tanda kutip dicurigai mempunyai kecerdasan akademik meski eksis di papan atas dunia berandalan. Terutama di susuran yang seperti kita tahu syarat lulus di sana hanya persentase kehadiran yang juga sangat-sangat ditolerir. Memang, sedikit sekali panel yang menunjukkan dan atau percakapan yang menyeratkan suasana atau apapun yang berkaitan dengan belajar mengajar di dalam kelas. Yang bahkan mungkin sebagian dari kita mungkin menganggap rutinitas di sana hanyalah seperti parade jam kosong saja. Namun dengan kisah Cross X Words yang bergenre baku hantam berandalan anak sekolah dan seusianya, rasanya wajar jika hanya berfokus ke dunia itu saja, mengingat cukup tricky dan kurang etis juga jika terlalu mencampur adukannya dengan anak sekolah yang benar-benar belajar di kelas. Jika kita berandai-andai menggeser fokus plot cerita menjadi lebih real anak sekolah dengan dunia belajarnya, maka merekalah yang patut dipertimbangkan sebagai para juaranya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada karakter lain yang layak masuk daftar tadi? Atau mungkin merasa ada yang tak layak masuk daftar tadi? Tulis opini dan pendapat kalian di kolom komentar, baik itu pernyataan, pertanyaan, atau semuanya apapun itu. Dan tetap dukung channel ini dengan klik like, share, and subscribe. Terima kasih.